Adegan dimulai dengan langkah panik di sebuah koridor rumah sakit menuju ruang gawat darurat. Di dalam, seorang pasien berada dalam kondisi kritis. Para perawat panik karena menyadari bahwa detak jantung dan nafasnya berhenti. Saat itulah tokoh utama kita langsung bertindak. Dia mulai menekan dada pasien untuk mencoba menyadarkan pasien itu. Untungnya, upayanya membuahkan hasil. Beberapa saat kemudian monitor menunjukkan jantung pasien berdetak kembali. Setelah situasi terkendali, dua perawat bernapas lega. Mereka berterima kasih kepada Dr. Yi karena telah menyelamatkan nyawa seseorang di hari itu sekali lagi. Salah satu dari mereka memanfaatkan kesempatan untuk bergosip tentang dokter lain dengan menyebutnya brengsek. Namun dokter kita mendengar mereka dan dia menimpali. Tidak masalah, sudah merupakan tugas dokter untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Meskipun aku sedikit datang terlambat. Dia kemudian memberitahu para perawat bahwa pasien dalam keadaan stabil dan mereka dapat menghubunginya jika membutuhkan sesuatu. Saat dokter itu pergi, para perawat menghela napas lega. Mereka berkomentar betapa menyenangkannya memiliki suami seperti dia. Dan dengan begitu MC kita akhirnya menuju apartemennya untuk beristirahat setelah seharian bekerja. Sesampainya di apartemen, dia melirik jam dan menyadari bahwa dia sangat terlambat. Berpikir pacarnya Lily pasti sedang menunggunya. Sang tokoh utama kita merenung bahwa dia terlalu banyak bekerja dan memutuskan untuk mengambil cuti akhir pekan untuk menghabiskan waktu bersama pacarnya. Saat dia semakin dekat ke kamar mandi, dia mendengar suara dari pacarnya dari dalam. "Aku merindukanmu seharian ini." MC kita kemudian membuka pintu sedikit untuk mengintip lebih dekat. Tetapi yang dilihatnya sama sekali bukan pemandangan bagus. Pacar kesayangannya tengah asik adu gabrut di kamar mandi dengan pria lain. Dengan ekspresi terkejut dia bertanya-tanya, bagaimana bisa semua ini bisa terjadi? Saat itulah dia menyadari bahwa ternyata dia telah dipermainkan selama ini. Dia berdiri membeku di depan kamar mandi itu. Dia menyaksikan adegan menyakitkan itu dengan matanya sendiri. Rasa sakit, penyesalan, dan amarah bercampur menjadi satu. Tangannya mengepal erat penuh pertimbangan. Dalam benaknya dia bertanya-tanya, siapa pria brengsek ini? Tetapi kemudian dia berpikir, apa gunanya? Lebih baik kutinggalkan mereka saja. Dengan sedikit harga diri dia berbalik untuk pergi. Namun sebelum dia berjalan, dari dalam sang pacar berkata pada kekasih gelapnya, "Cepatlah, sebentar lagi Q pulang." Pria itu malah mengatakan, bukankah situasi seperti ini sedikit lebih mendebarkan? Saat mendengar suara pria itu, protagonis kita menyadari bahwa dia mengenali pria ini. Pacarnya kemudian bertanya, apakah kau sudah bicara dengan ayahmu soal promosi jabatanku? Pria itu mengkonfirmasi bahwa dia akan membantunya. Saat itu MC kita akhirnya menyadari bahwa pria ini bernama Guo. Ternyata Lily berani mengkhianatinya hanya demi promosi jabatan. Saat MC kita mendengar lebih jauh, dia menyadari bahwa mereka sedang membicarakan pekerjaannya. Guo mengatakan bahwa Ye tidak punya peluang naik jabatan karena ayahnya pemegang kendali atas rumah sakit. Sang rival bahkan mengejek MC kita dengan menyebutnya pecundang karena sudah mengabaikan wanita secantik Lily. Dia terus memprovokasinya dengan bertanya, "Apa kau tidak merasa sedikit kasihan padanya?" Dengan nada menghina, Lily menjawab bahwa dia hanyalah seorang pecundang dan dia tidak peduli padanya. Mendengar ini MC kita benar-benar terpuruk. Kata-kata hina dari wanita yang selama ini dia cintai benar-benar menusuknya. Lagi pula, ibunya sendiri diusir dari keluarganya karena alasan itu. Dan itu adalah beban yang harus dia pikul seumur hidup. Di kamar mandi, si rival yang penasaran bertanya, "Mengapa?" Gadis itu mengungkapkan bahwa MC kita bahkan tidak tahu siapa ayahnya sendiri. Guo kemudian mengejek situasi itu dan membuat lelucon yang tidak pantas tentang ibu protagonis kita. Tetapi itu adalah akhirnya. MC kita menyerbu ke kamar mandi dan mendaratkan pukulan keras tepat di wajah Guo. Terkejut oleh gangguan itu, sang rival bertanya, "Siapa itu?" Namun MC kita tidak berkata sepatah kata pun. Dia hanya melotot ke arah mereka berdua dengan tatapan penuh amarah. Ketika Lily mengenalinya, pacar gelapnya panik karena menyadari bahwa Yi telah mengetahui segalanya. Rasa sakit yang tidak bisa dibayangkan. Sang tokoh utama berkata bahwa dia tidak pernah menyangka jika pacarnya Lily adalah orang seperti ini. Bukannya minta maaf, Lily menutupi dirinya dengan handuk dan berkata, "Aku pasti buta karena telah jatuh cinta pada pecundang seperti dirimu."
Dia terus mengeluh bahwa selama lebih dari 2 tahun berpacaran, yang dia dapatkan hanyalah sebuah gelang tua. Dia melepas gelang itu dan berkata, "Mulai sekarang kita putus." MC kita teringat kembali saat-saat di mana Jang Lili dulu bahagia. Dia bertanya-tanya kenapa dia bisa jadi seperti ini. Dia kemudian menatap gelang yang dilempar Jang Lili padanya dan merenungkan akhir hubungan mereka. Pria itu mengejeknya dengan puas. Dia bertanya apa kau akan tetap di situ dan menonton acara kami. Mendengar itu kesabaran MC kita sudah habis. Dia kembali menghajar bajingan itu dengan keras. Bahkan saking kerasnya pukulan itu mampu membuat salah satu giginya copot. Gua yang tak terima mengeluh, tetapi dia menolak untuk mundur. Dia berteriak bahwa dia tidak takut sedikit pun padanya. Sementara si gadis menyaksikan semuanya dengan terkejut. Gua menerjang ke depan dan mendaratkan pukulan yang membuat MC kita terbang jauh ke belakang. Tanpa sedikit pun rasa kasihan, si penyerang menginjak keras tangan yang terjatuh dan tak berdaya itu. Dengan seringai kejam dia menggesekkan kakinya ke tangan MC kita dan berkata, "Sebaiknya harus kuapakan pecundang ini." Setelah itu gua mengajak Lili untuk beralih tempat dan meninggalkan MC kita yang terkapar sendirian di lantai yang dingin. Pada saat dia berbaring di lantai dengan tangannya yang berdarah, sebuah suara misterius tiba-tiba keluar dari gelang itu. Suara itu memperkenalkan dirinya sebagai leluhur keluarga Yi. Dia mengungkapkan bahwa dia sudah meninggalkan kesadarannya di dalam gelang itu. Tampak seorang kakek tua sedang bermeditasi. Roh itu tak kuasa saat melihat keturunannya begitu putus asa. Dia memutuskan untuk mengajari pemuda ini semua yang dia miliki. Namun, dia memperingatkan bahwa jika MC kita tidak mengikuti ajarannya, maka akhir hidupnya akan tragis dan dia akan selalu kesepian. Selang beberapa saat seekor naga energi emas melesat keluar dari benda itu dan menghantam dada MC kita. Dia merasakan sakit yang luar biasa dan benar-benar terpana oleh kejadian mendadak itu. Begitu penglihatannya berakhir, pemuda itu mendapati dirinya kembali ke kamar mandi tanpa tahu apa yang baru saja terjadi. Dia marah saat mengingat pacarnya yang digabrut pria lain. Dia mengutuk keras pasangan tercela itu atas semua yang sudah mereka lakukan. Saat dia mulai bangkit, dia menyadari aura biru aneh keluar dari tangannya. Dia melihat tangannya yang sebelumnya terluka dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Ia benar-benar bingung apakah kejadian tadi itu nyata atau hanya halusinasi. Tiba-tiba kepalanya dibanjiri segudang pengetahuan yang berasal dari jimat kuno itu. Dia mempelajari berbagai jenis mantra, keberuntungan, kesialan, teluh, dan bahkan gerakan bertarung. Pengetahuannya terus berdatangan dan dia setidaknya sudah mempelajari sekitar 108 jenis mantra, termasuk pengusiran setan, dan bahkan mampu melihat makhluk-makhluk astral. Merasakan semua itu dia benar-benar terkejut dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Saat melihat tangannya dia tertegun oleh energi biru yang terpancar darinya. Tiba-tiba ponselnya mulai berdering. ID penelepon menunjukkan nama Nona Baibing pada ponselnya yang masih tergeletak di lantai. Dia menjawab panggilan dan bertanya apakah Direktur Bai ingin berbicara dengannya. Di ujung telepon itu, seorang dokter wanita yang terdengar marah memerintahkan Yi untuk menemuinya di rumah sakit saat pagi. Tanpa bertanya, MC kita hanya menyetujui perintah itu dan menutup teleponnya. Dia kemudian merenungkan apa yang mungkin terjadi karena direktur itu tidak pernah semarah itu kepada siapapun sebelumnya. Keesokan paginya, sang tokoh utama menuju rumah sakit untuk menemui bosnya sesuai rencana. Begitu dia memasuki lorong, beberapa orang terkejut saat melihat seorang wanita cantik berjalan melewatinya. Salah satu pengunjung mengenalinya dan berkomentar bahwa dia adalah Profesor Baibing yang terkenal yang sudah mengoperasi anggota keluarga mereka. Ya, dokter cantik ini bernama Baibing. Dia adalah kepala ahli bedah termuda di rumah sakit Jiangzhou, dengan informasi rahasia yang mengesankan dan misterius. Sementara itu, saat MC kita berjalan melalui lorong, beberapa dokter menatapnya dengan jijik. Dokter lain berbisik satu sama lain dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa memiliki keberanian untuk menunjukkan wajahnya di sini. Mengabaikan semua komentar jahat itu, Yin terus berjalan dan akhirnya tiba di pintu kantor Direktur Baibing. Sebelum membuka pintu itu, dia menarik nafas dalam-dalam. Keringat mengucur sangat deras sebagai bukti bahwa dia sangat gugup tentang apa yang akan terjadi. Setelah mengumpulkan keberaniannya, pemuda itu mengetuk pintu dan memperkenalkan dirinya kepada Direktur Baibing.
Dari dalam sebuah suara menyuruhnya masuk. Dan sekarang MC kita berdiri membeku di depan meja direktur. Dengan tatapan serius, wanita cantik itu bertanya, "Apa kau tahu alasan aku memanggilmu?" Dengan gugup pemuda itu menjawab bahwa dia tidak tahu apapun. Wanita itu menatapnya dengan dingin dan mengatakan bahwa padahal dia selalu menghormatinya. Wanita itu marah dan melemparkan setupuk kertas kepadanya, mengatakan bahwa dia sangat kecewa padanya. Di atas kertas itu terdapat 2 laporan medis yang identik. Satu ditandatangani olehnya dan satu lagi oleh Guo. Dalam keterkejutan yang luar biasa, sang protagonis bertanya bagaimana bisa tesis dirinya dan Guo bisa sama persis. Ini pasti ada kesalahan. Atasannya menuduhnya melakukan pencurian atas karya orang lain. Ye berlutut di lantai. Dia mencoba menjelaskan bahwa dia sudah menghabiskan sebulan penuh dalam mengerjakan tesis itu. Dia kemudian mengatakan bahwa mantan pacarnya Lily waktu itu bekerja shift malam bersamanya dan dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Namun, wanita itu tidak mempercayai sepatah kata pun darinya dan mengungkapkan bahwa Jung Lily siap bersaksi melawannya. Lagi-lagi MC kita merasa hancur. Dia tidak percaya bahwa mantan pacarnya mengkhianatinya lagi dengan cara seperti ini. Direktur kemudian memberitahunya bahwa mulai saat itu juga dia dipecat dari rumah sakit itu. Dalam keterkejutan dia bertanya-tanya, bagaimana dia bisa menjadi dokter jika dia tidak berada di rumah sakit? Merasa benar-benar kalah, pemuda itu meninggalkan kantor dan berjalan melewati para dokter yang sama yang sebelumnya memandang rendah dirinya. Dengan tatapan penuh kebencian, dia bersumpah akan membuat pasangan pengkhianat itu membayar semua yang telah mereka lakukan. Saat menunggu pintu lift terbuka, pikirannya kacau karena masih terguncang oleh kejadian tadi. Tiba-tiba saat pintu lift itu terbuka, di dalam sana tak lain adalah mantan pacarnya dan kekasih barunya sedang berpelukan. Dengan darah yang semakin mendidih, MC kita berpikir bahwa dia tak menyangka akan bertemu musuh meskipun di jalan sempit sekalipun. Gua mengejeknya dengan mengatakan, betapa kebetulannya bertemu dengannya. Saat MC kita mengutuk nasib buruknya, gua menambahkan bahwa MC kita sudah beruntung karena Direktur Bai sedang melindunginya. MC kita bingung. Dia tidak mengerti mengapa Guo menyinggung tentang Direktur Bai. Kemudian, iblis pengkhianat itu terkejut dan bertanya, apakah mereka berdua benar-benar tidak melakukannya? Untuk memprovokasinya, pria itu mengajukan pertanyaan yang tidak pantas tentang Direktur Bai. Bagaimana? Bukankah Direktur Bai tidak sedingin saat diranjang kan? Mendengar ini MC kita merasa kesal. Mantan pacarnya menimpali bahwa dia telah menyingkirkan anak magang terbaik agar dia bisa terkenal. Para pengkhianat itu terus mengejeknya, mengatakan bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan terhadap MC kita di rumah sakit ini. Yi kemudian menyadari bahwa Direktur Bai sebenarnya mencoba membantunya. Jika dia keluar dari rumah sakit seperti ini, mungkin tidak akan ada satu tempat pun yang mau menerimanya. Guo melirik Lily dan bertanya, tak disangka kau pernah berkencan dengan orang seperti ini. Dan gadis itu berkata bahwa waktu itu karena dia tidak mengenalnya. Gua dengan sengaja mengajak gadis itu ke hotel hanya untuk memanas-manasi MC kita. Dan gadis itu pun bersikap malu-malu. Saat mereka terus mengejeknya, MC kita hanya menonton adegan itu dalam diam. Namun dalam hatinya, ia benar-benar sangat marah. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan ingin segera menghajarnya. Namun dia kemudian ingat bahwa terdapat kamera di lift ini. Jadinya dia tidak bisa berbuat apapun pada mereka. Dia memutuskan untuk menahan diri sedikit lebih lama. Lagi pula, balas dendam adalah hidangan yang paling nikmat disajikan saat dingin. Sesaat kemudian lift mencapai lantai pertama dan bunyi lonceng bergema di seluruh area. Begitu pintu itu terbuka, Guo mencengkram bahunya dengan tatapan menghina. MC kita bertanya, apa lagi yang kau inginkan? Guo hanya tertawa dan berkata bahwa dia tidak akan mempermudah urusannya di rumah sakit ini. Pada saat itu si pengkhianat mulai berteriak untuk menarik perhatian semua orang di lobi. Dia kemudian mengarang cerita palsu tentang pencurian karya dan penyerangan untuk menghancurkan reputasi MC kita. Dengan itu, orang-orang di sekitar mereka mulai berbisik dan menghakimi pemuda itu tanpa mengetahui kebenarannya. Bahkan karyawan lain pun terkejut, mengatakan betapa menakutkannya memiliki rekan kerja seperti itu. Ye menggertakkan gigi karena marah, tetapi dia terus menahan diri agar tidak memperburuk keadaan. Namun,
Penjahat itu belum selesai dan meminta perhatian semua orang untuk satu hal lagi. Sang antagonis kemudian mengungkapkan bahwa pemuda itu dibesarkan oleh seorang ibu tunggal untuk mempermalukannya di depan semua orang. Penghinaan terakhir ini tampaknya telah menyentuh urat saraf, sehingga membuat kemarahan MC kita berkobar. Orang-orang di sekitar mereka terkejut dengan terungkapnya keluarga sang protagonis. Beberapa pria mulai mengejeknya, mempertanyakan bagaimana bisa orang seperti itu bisa menjadi dokter. Tak sanggup lagi menahan rasa malu, Ye mulai berlari untuk menjauh dari mereka. Tetapi dia kemudian menyadari bahwa jika dia pergi seperti ini, karirnya sebagai dokter akan berakhir selamanya. Tiba-tiba, pria itu berhenti berlari dan aura biru menyelimutinya saat sebuah ide muncul di benaknya. Sementara lawannya mengejeknya karena melarikan diri, dia memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mencoba sesuatu yang baru. Dengan tatapan penuh amarah, ia bertanya, "Apakah kau tidak takut akan konsekuensi kebohongan yang sudah kau buat?" Namun Guo malah mengejek, mengatakan bahwa dia tidak takut apapun karena dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Dengan senyum tipis di bibirnya, MC kita bersiap untuk bergerak. Lalu tiba-tiba, pria jahat itu ambruk di lantai dengan darah keluar dari kepalanya. Penjahat itu terkapar di tanah sementara semua orang bertanya-tanya apa yang terjadi padanya. Sepertinya kepalanya terkena pecahan kaca dari lampu ruangan yang tiba-tiba pecah. Sembari memegangi kepalanya yang penuh luka, Guo mengumpat kesakitan. Melihatnya membuat sang pacar merasa khawatir. Gadis itu bergegas membantunya dan bertanya, "Apakah kau baik-baik saja?" Tetapi dia hanya menjawab dengan skeptis. Sang protagonis kemudian berjalan mendekat dan bertanya, "Apa kau tidak menganggap jika ini adalah karma?" Mendengar ini, gadis itu benar-benar marah oleh kata-katanya. Dia mendekat dan menuduhnya merencanakan semua ini. Ia hanya bertanya, "Apa kau punya bukti?" Wanita itu kesal karena memang tidak ada bukti yang mengarah padanya. Si pengkhianat kemudian meminta gadis itu untuk membantunya pergi ke ruang perawatan. Dan saat gadis itu membantunya, seorang perawat yang lewat tersandung dan berteriak. Nampan yang dibawanya terlempar dan botol-botol obat pecah di udara. Cairan itu memercik langsung ke wajah Guo dan dia menjerit kesakitan karena perih. Mantan pacarnya terkejut dengan apa yang terjadi. Perawat itu meminta maaf sebesar-besarnya sementara gadis itu memarahinya karena tidak memperhatikan jalan. Gadis itu berteriak memanggil perawat lain agar membawa kursi roda untuk memindahkan prianya yang terluka. Dengan cepat Lily mendorong Guo yang kesakitan menuju ruang UGD. Tetapi ketika mereka mencoba masuk lift, pintu lift tiba-tiba menutup sehingga Guo menjerit kesakitan karena pintu lift meremukkan tubuhnya. Pada saat pacarnya mencoba menariknya keluar, dia mengeluh bahwa itu sangat sakit. Tepat saat itu, petugas keamanan datang dan mencoba menahan pintu sementara penjahat itu terus berteriak. Tiba-tiba, lampu rumah sakit padam, membuat segalanya gelap gulita. Saat terjebak dalam kegelapan, si pengkhianat panik dan mulai berteriak putus asa meminta tolong. Orang-orang di sekitar mereka mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar semacam karma? Protagonis kita hanya menyaksikan kejadian itu dengan tatapan dingin dan penuh perhitungan. Cerita kemudian mundur 1 jam sebelum kejadian, memperlihatkan sebuah buku mantra kuno. Kita melihat MC kita memegang jimat dan berkata bahwa dia akan mengujinya pada seseorang. Benda itu ternyata adalah jimat pembawa sial yang kuat dan diselimuti aura biru. Kembali ke masa sekarang, MC kita berpikir bahwa kejahatan akan selalu dihukum dan benda itu bekerja dengan sangat baik. Kemudian terungkap bahwa jimat itu ada di saku tokoh utama kita. Dengan senyum puas dia menyaksikan kekacauan yang dia ciptakan sendiri. Adegan kemudian beralih ke taman pintu masuk rumah sakit, di mana terdapat sebuah kolam besar di sana. Tokoh utama kita berjalan sambil berpikir bahwa dia belum bisa pulang dan sudah membuat ibunya khawatir. Namun tiba-tiba dia mendengar jeritan dan menyadari seseorang baru saja jatuh ke air. Seorang anak kecil meronta-ronta di kolam dan orang-orang di sekitarnya berteriak putus asa minta tolong. Saat anak laki-laki itu mulai tenggelam, seseorang berteriak agar segera menghubungi petugas setempat. Tanpa pikir panjang, MC kita terjun ke kolam itu untuk menyelamatkannya. Dia kemudian menyelam ke dasar air dan berfokus pada penyelamatan. Dia berenang sekuat tenaga untuk mencapai anak laki-laki itu. Akhirnya dia berhasil menangkap anak itu dan mulai berenang kembali ke tepi kolam. Setelah mencapai daratan, MC kita bertanya pada mereka di mana orang tua anak ini.
Mereka mengatakan bahwa mereka tidak tahu, namun yang pasti bahwa bantuan sedang dalam perjalanan. Tetapi anak laki-laki itu tidak sadarkan diri dan terlihat pucat, membuat semua orang yang ada di sekitar sangat khawatir. Menyadari betapa seriusnya keadaan anak itu, MC kita tidak membuang waktu sedikit pun dan mulai melakukan CPR untuk menyadarkannya. Hasilnya, anak laki-laki itu mulai bereaksi. Dia mulai berkedip dan perlahan membuka matanya. Setelah beberapa saat dalam ketegangan, dia bangun seperti pegas dan mulai batuk-batuk memuntahkan semua air yang ditelannya. Saat sadar dia bingung dengan sosok di depannya. Dia bertanya, "Anda siapa, Tuan?" MC kita mengatakan kepadanya bahwa dia telah menyelamatkannya dan bertanya, "Di mana keluargamu?" Tiba-tiba seorang pria tua dan pengawalnya datang menghampiri. "Xiaowu, apa kau terluka?" Anak itu berteriak. "Kakek, maafkan aku karena tidak hati-hati." Dia kemudian menunjuk ke protagonis kita dan mengatakan bahwa dialah yang sudah menariknya keluar dari air. Ye kemudian menyarankan agar mereka membawa anak laki-laki itu ke rumah sakit dan memperingatkan sang kakek untuk lebih hati-hati. Pengawal itu tidak menyukai nada bicaranya. Dia bertanya, "Apa kau tahu dengan siapa kau bicara?" Tetapi pria tua itu menegurnya. Dia meminta asistennya untuk membawa cucunya ke mobil karena mereka benar-benar harus pergi ke rumah sakit. Pria tua kemudian beralih ke MC kita. Dia berterima kasih padanya dan berjanji untuk lebih berhati-hati dalam menjaga keluarganya. Saat MC kita melihatnya lebih dekat, dia memperhatikan rantai emas di saku kemejanya, yang itu menunjukkan bahwa pria tua ini adalah seorang konglomerat. Dan tidak hanya itu, pakaian yang ia kenakan juga tampak berkualitas tinggi, menegaskan bahwa lelaki tua ini bukan orang biasa. Dengan kesadaran ini dia menjadi sedikit gugup karena dia memahami situasi yang dia hadapi. Tetapi pria tua itu berterima kasih kepadanya sekali lagi, menanyakan namanya agar dia dapat membayarnya sebagai balas budi. Dengan gugup Yi memperkenalkan dirinya. Dia mengatakan itu bukan masalah dan dia tidak mengharap imbalan apapun. Namun, lelaki tua itu memberinya kartu kredit senilai $500.000. Bingung dengan nilainya yang besar, Ye mengatakan bahwa dia tidak bisa menerima uang sebanyak itu. Mendengarnya membuat si kakek mendekatkan wajahnya. Membuat Ye segera mengganti topik pembicaraan dengan bertanya, "Apakah Anda baik-baik saja, Tuan?" Pria tua itu terkejut dan menyangkalnya. Dia mengatakan bahwa dia melakukan pemeriksaan secara rutin dan tubuhnya sangat sehat. Namun Ye mengatakan bahwa dia merasakan sesuatu yang berbeda pada dirinya. Tetapi menambahkan bahwa dia bisa saja salah dan memintanya untuk tidak memperdulikannya. Setelah itu Yi berpamitan dan mengingatkan si kakek untuk membawa cucunya ke dokter untuk diperiksa. Melihat pemuda itu pergi, pria tua itu merenungkan apa yang baru saja terjadi. Dia ingat bahwa dia telah berkonsultasi dengan dokter-dokter terbaik di dunia selama bertahun-tahun untuk menjaga kesehatannya. Namun, terlepas dari semua upaya mereka, tak satu pun dari mereka yang dapat mendiagnosis penyakit serius yang dideritanya. Dia kemudian bertanya-tanya, apakah dewa memberi orang yang sekarat kesempatan untuk hidup lebih lama melalui penglihatan pria itu? Di dalam mobil, pria itu memanggil pengawalnya bernama Zhao Yun. Si pengawal kemudian bertanya, "Raja Naga, Anda ingin saya melakukan apa?" Kakek tua yang dijuluki Raja Naga itu kemudian memberitakannya untuk mencari tahu segalanya tentang pemuda itu. Mengatakan dia ingin mengetahui setiap detail kehidupannya. Sementara itu, MC kita tidak menyadari bahwa dia baru saja sudah menarik perhatian dari seseorang yang sangat berpengaruh. Sesampainya di rumah, Yi kemudian memanggil ibunya, memberitahunya bahwa dia telah kembali. Tepat saat itu, ibunya muncul dengan sepiring makanan dan bertanya, "Mengapa kau basah kuyup?" Ibunya kemudian menebak bahwa dia mungkin telah jatuh ke danau, yang membuat pemuda itu terkejut sesaat. Namun dia segera teralihkan karena aroma makanannya sangat harum. Ibunya bersikeras agar dia menceritakan apa yang terjadi. Jadi menjelaskan bahwa dia sudah menyelamatkan seorang anak laki-laki yang tenggelam, dan kakek anak laki-laki itu muncul tepat setelahnya. Ibunya menyatakan dia melakukan hal yang benar, tetapi memintanya untuk berhati-hati karena hidupnya sangat berharga baginya. Ibunya menekankan bahwa dia adalah segalanya di dunia ini dan tidak ingin terjadi apa-apa pada anaknya. Pemuda itu menjawab bahwa ibu juga penting bagiku.
Ye dengan bercanda mengatakan bahwa dia akan sakit jika ibu terus memberinya makan seperti itu. Wanita itu tersenyum mendengar lelucon dari anaknya dan kita mengetahui bahwa namanya adalah Qian Jinglin. Dan dia berasal dari keluarga besar. MC kita ingat saat menemukan foto-foto lama yang membuktikan semua itu. Tapi ibunya tidak pernah berbicara tentang masa lalu. Dia berpikir bahwa meskipun mereka adalah keluarga kaya, mereka diusir dan tidak pernah berhubungan lagi. Karena itu dia membawa gambaran ibunya yang menderita saat dia dipaksa pergi bersamanya saat masih bayi. Akibatnya, protagonis kita membenci pria yang meninggalkan mereka lebih dari siapapun di dunia ini. Seorang pria yang bahkan belum pernah dia temui. Dia menganggap ayahnya sebagai pria yang tidak bertanggung jawab dan tidak pantas hidup karena sudah menelantarkan mereka berdua. Pemuda itu menghela nafas, mengingat bahwa setiap kali dia bertanya tentang ayahnya, ibunya hanya menjadi diam dan sedih. Dia memutuskan untuk tidak membicarakannya lagi, karena tahu hal itu hanya akan membuat ibunya terpuruk. Ibunya lalu memintanya untuk menelepon Lily untuk makan malam karena dia ingin berbicara dengan gadis itu. Dia mengatakan ingin segera bertemu dengan calon ibu dari cucu-cucunya kelak. Dan hal ini jelas membuat protagonis kita merasa sedih. Pemuda itu mengucapkan selamat tinggal dan mengaku lelah. Dan ibunya setuju bahwa dia butuh istirahat. Lalu dia masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Ia berbaring di tempat tidur. Dia berpikir bahwa dia perlu berbicara dengan ibunya tentang sesuatu yang penting. Masalahnya, dia tidak tahu bagaimana cara memberitahu ibunya bahwa pacarnya telah berselingkuh. Lelah karena memikirkannya, dia berguling-guling di tempat tidur dan tidak bisa memejamkan matanya. Tiba-tiba, dia mengingat sesuatu yang penting yang bisa mengubah segalanya. Dia teringat pada beberapa koleksi mantra yang diberikan leluhurnya. Dia ingat bahwa koleksi tersebut tidak hanya terbatas pada mantra. Keluarga Yi juga memiliki banyak rahasia tentang kedokteran dan semua teknik bela diri. Karena tidak bisa tidur, Yi memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berguna dengan pengetahuan ini. Dan begitu malam berlalu dengan cepat, hari baru pun sudah dimulai. Pemuda itu begadang semalaman akibat terkesima dengan harta karun keluarganya. Dia kemudian memeriksa jam yang menunjukkan pukul 10:08 dan menyadari bahwa dia harus berangkat kerja. Dengan terburu-buru pemuda itu mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya yang menyuruhnya untuk tenang dan tidak perlu terburu-buru. Ibunya tersenyum dan berpikir betapa luar biasanya energi anak itu hari ini. Setibanya di rumah sakit, kita melihat papan petunjuk ke ruang perawat. Di sana MC kita menemukan beberapa perawat dan salah satunya terlihat sangat terkejut. Seorang rekan menjelaskan bahwa pasien di kamar 301 sulit ditangani dan sudah mengusir 4 orang. Tepat saat itu, perawat kepala datang dan menugaskan protagonis kita untuk merawat pasien yang dimaksud. Tanpa banyak pilihan, pria itu setuju dan segera menuju ke kamar 301. Alangkah terkejutnya dia, pasien itu ternyata seorang wanita yang memiliki kualitas bibit unggul. Si cantik kemudian mengundangnya masuk. Teman kita terdiam dan malu-malu melihat kecantikan wanita yang ada di depannya ini. Si wanita menanyakan kepada rumah sakit, mengapa mengirim perawat pria untuk merawatnya. Meskipun keringat mengucur hingga pantat, ia berusaha bersikap profesional dengan menunjukkan lencana identitasnya. Dia memperkenalkan diri sebagai Yikyu. Bibir merahnya mengulang namanya dengan pelan. Dengan menggoda dia menariki lebih dekat ke tempat tidur. Wanita itu bertanya, apa yang dia pikirkan saat pertama kali melihatnya? Ye semakin panik. Dia tergagap mengatakan bahwa dia sudah bertemu seorang bidadari. Dia mendekatkan wajahnya ke telinga pria itu dan bertanya, bagian mana dari dirinya yang paling dia sukai? Wajah atau tempat penampungan air? Sambil terus mendekatkan wajahnya ke wajah protagonis kita. Tubuhnya jelas menciptakan suasana yang mampu menggoda setiap buaya yang ditemuinya. Sehingga membuat pria kita menjadi sangat gugup. Dengan secuil iman yang didapat dari pengajian bulanan, dia dengan lembut mencoba mendorongnya menjauh untuk menjaga ketenangan. Dia mengatakan bahwa wanita itu sudah berbicara ngelantur. MC kita berusaha tetap tenang dan memberitahunya bahwa dia akan memeriksa kakinya. Tetapi wanita itu kembali menggodanya, mengatakan dia akan malu dan sedikit aneh merasakan seseorang yang sedang menyentuh kakinya. Mengabaikan provokasi itu, pemuda itu berlutut untuk memulai prosedur. Dengan hati-hati dia mulai memeriksa kaki pasien yang terluka. Saat dia melepas perbannya, dia melihat bekas luka besar dan wanita itu mengeluh tentang rasa sakit yang hebat. Pada saat itu, pemuda itu bertanya bagaimana dia mendapatkan luka ini.
Wanita itu menjelaskan bahwa itu adalah kecelakaan mobil yang mematahkan tulangnya. Setelah menganalisis luka, MC kita menyadari bahwa dia tidak harus menjalani operasi. Tiba-tiba seorang dokter masuk ke ruangan dan bertanya, "Nona Lin, bagaimana? Apa sekarang kau sudah baikan?" Pasien mengatakan dia tidak ingin kaki mulusnya terdapat bekas luka. Dia mengatakan dia sedang dalam mood yang buruk. Tetapi perawat pria ini telah membuatnya merasa lebih baik. Wanita itu bertanya kepada dokter tentang bekas lukanya. Dokter itu mengatakan bahwa akan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mengobatinya. Wanita itu jelas kecewa dan bertanya apakah ada solusi lain. MC kita kemudian menyela. Dia mengatakan bahwa dia bisa menyembuhkannya dalam waktu 1 minggu. Dokter menjadi marah dan berteriak kepada pemuda itu dengan menyebutnya sebagai penipu. Asisten dokter juga marah dan mengatakan bahwa seseorang perawat tidak pantas memberikan diagnosis. Tetapi pasien memotong perdebatan dengan tatapan serius. Dokter mencoba meyakinkannya untuk tidak mendengarkan pemuda itu. Karena hal itu sangat mustahil. Tetapi dia menyuruh dokter itu untuk diam. Wanita itu lalu berdiri dan bertanya pada Y, "Apa benar kau bisa menghilangkan bekas lukaku dalam waktu kurang dari sebulan?" Beberapa saat kemudian, wanita itu bingung setelah mendengar kata mantra, mempertanyakan apa yang baru saja dia katakan. Y kemudian menjelaskan bahwa itu adalah teknik rahasia dengan kekuatan supranatural. Wanita itu bertanya lagi apakah dia benar-benar bisa menghilangkan bekas lukanya. Pemuda itu menjawab dengan meminta waktu sekitar 5 menit untuk menghilangkan bekas luka di kakinya. Mendengarnya membuat dokter dan asistennya tidak percaya padanya. Dia mengatakan bahwa itu mustahil. Mana mungkin seorang perawat bisa memiliki teknik seperti itu? Sang protagonis merasa canggung dan menjelaskan bahwa dia sudah dijebak oleh seorang pria bernama Guosong. Dokter malah menyuruhnya berhenti membuat alasan. Tetapi pasien itu kembali memotong pembicaraan dan menyuruh dokter itu untuk diam. Dia protes bahwa rumah sakit ini tidak berguna. Dan si dokter keparat ini hanya bisa ngoceh-ngoceh tanpa bisa melakukan apapun. Dia hanya ingin mereka tidak menghalangi apa yang akan dilakukan MC kita. Wanita itu mengatakan bahwa mulai sekarang, Y akan dijadikan perawat pribadinya. Dia kemudian berbalik ke arah Y dan memintanya untuk segera menyembuhkannya. MC kita berterima kasih atas kepercayaannya dan mengatakan bahwa dia akan segera mengobatinya. Tepat setelah dia mengatakannya, energi emas mulai berputar di sekitarnya. Dia memusatkan semua kekuatan itu ke tangannya dan membentuk bola cahaya yang bersinar terang. Dengan gerakan cepat, dia menempelkan kertas mantra di atas lukanya. Sementara dokter keparat menonton seluruh proses itu dengan senyum sinis. Dia mengatakan bahwa Y adalah aktor yang sangat bagus. Tetapi kenapa di rumah sakit? Dia menyarankan agar Y mencoba peruntungannya sebagai aktor daripada perawat. Tetapi MC kita mengabaikan keduanya. Dia hanya fokus sepenuhnya pada pengendalian mantra. Tiba-tiba, kertas mantra di kakinya mulai bersinar dalam cahaya yang sangat terang. Pasien terkejut bukan main saat melihat bekas lukanya telah menghilang. Dokter omon-omon itu menatap hasilnya dengan tak percaya. Dia tak mampu memproses apa yang sudah dilihatnya. Kulit wanita itu benar-benar kembali dengan sempurna. Si dokter bertanya-tanya bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi. Dalam keputusasaan yang nyata, secara refleks si dokter memegang kakinya dan berteriak bahwa pemulihan secepat ini tidak masuk akal. Namun pasien cantik itu marah dan langsung menendangnya, menyebutnya sebagai pria tua cabul yang sangat menjijikan. Dengan tatapan dingin wanita itu berkata bahwa jika si tua bangka ini sudah tidak ada urusan lagi di sana, dia bisa keluar dari ruangan itu. Dokter omon-omon merasa malu dan mencoba meminta maaf, mengatakan bahwa dia hilaf dan tidak ada niat apapun. Setelah si tua bangka keluar ruangan meskipun pura-pura, wanita itu mendekati Y dan memintanya untuk mengajarkan beberapa mantra kecantikan. Tentu saja Y tidak menolak, apalagi untuk wanita secantik dia. Sementara di luar ruangan, dokter yang kalah saing berjalan dalam diam. Dia tampak sangat termenung tentang apa yang baru saja terjadi. Asistennya lalu bertanya apakah dia benar-benar sekuat itu. Dokter yang kesal berteriak pada asistennya. Dia menyuruhnya untuk diam dan jangan bicara apapun. Dokter lalu menyuruhnya untuk pergi duluan karena dia butuh waktu untuk mengheningkan cipta. Sementara itu kita melihat ruangan pasien cantik itu kini kosong dan sunyi. Pasien cantik itu tersenyum dalam diam dan hanya menatap pemuda itu dengan ekspresi yang penuh minat. Menyadari tatapannya yang begitu candu, Y dalam hati bergumam, kenapa dia menatapku seperti itu? Apa ada sesuatu di wajahku? Dengan menggoda wanita itu mendekatinya. YQ,
Lihat wajahku. Bukankah wajahku agak sedikit bengkak? Ye tergagap mengatakan bahwa pembengkakan wajah sangatlah normal. Wanita itu tersenyum manis karena terhibur oleh reaksi malu-malu dari MC kita. Tiba-tiba, ia ditarik paksa ke atas ranjang perawatan. Wanita itu mengajukan pertanyaan berani lagi yang tak bisa Mimin katakan. Mendengarnya membuat Yi menganggap bahwa dia terlalu berani. Wanita itu terus menggodanya. Dia bertanya apakah Yi tidak bisa mengendalikan diri karena dia terlalu cantik. Wajah Yi berubah menjadi merah. Dia bingung bagaimana cara menanggapinya. Wanita itu kemudian bangkit sembari tertawa. Dia mengatakan bahwa Yi sudah pandai membuat orang lain bahagia. Jadi dia memberitahunya bahwa mulai sekarang dia akan mempercayainya. Wanita itu kemudian dengan tulus memperkenalkan dirinya sebagai Lin Jingji dan mengulurkan tangan kepadanya. Yi mengatakan bahwa karena wajahnya terlihat lucu, dia pikir bahwa panggilan Perilin lebih cocok untuknya. Dengan kesal Lin bertanya, "Apa yang barusan kau katakan?" Tetapi pemuda itu mengelak dengan mengatakan bahwa itu bukan apa-apa. Tetapi Lin tersenyum dan mengatakan bahwa dia mendengarnya. Sang protagonis menjawab bahwa panggilan itu hanyalah candaan saja dan tidak sepenuhnya benar. Ucapan itu awalnya membuatnya bingung. Dengan tanpa ada kebohongan, Yikyu mengatakan, "Ya, itu benar, karena kau lebih cantik daripada seorang peri." Wanita itu terpesona dan berkata bahwa Yi sangat pandai dalam merangkai kata-kata manis, jadi dia akan mengabulkan satu permohonan apapun untuknya. Pria muda itu berpikir sejenak. Dia menawarkan diri untuk menjadi perawatnya selama 1 bulan ke depan karena di rumah sakit ini tidak ada yang menyukainya, jadi dia mungkin akan diusir. Lin tidak mengerti padahal dia seorang dokter yang kompeten. Buat apa kerja di rumah sakit sampah seperti ini? Lin memintanya untuk jangan khawatir karena dia bisa mengenalkannya pada beberapa wanita kaya di luar sana. Tetapi pemuda itu menjelaskan bahwa sebagai dokter sejati, tujuannya bukan uang, melainkan untuk menyelamatkan nyawa. Wanita itu menatapnya dalam diam. Sepertinya dia terkesan dengan tekad MC kita. Dengan senyum lembut wanita itu menutup mata dan berkata bahwa dia akhirnya mengerti apa yang dia inginkan. Wanita itu berkata bahwa dia sangat menyukai pria dengan impian yang tulus. Dan mulai sekarang, Yi adalah perawat pribadinya. MC kita terkejut. Dia sangat senang dan berterima kasih atas kesempatan yang dia berikan. Lin kemudian bertanya, haruskah kita membuat kontrak? Dalam hati dia benar-benar merasa bahwa pemuda ini sangat menarik. Setelah MC kita pergi, wanita itu kini sendirian di kamarnya. Dia kemudian mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. Dia meminta orang yang bernama Shioji itu untuk menyelidiki segala hal tentang seseorang perawat bernama Yikyu. Beberapa saat kemudian orang itu mengirimkan sejumlah informasi tentang MC kita. Setelah dia membacanya, dia menemukan bahwa protagonis kita memiliki riwayat plagiarisme dan pengkhianatan. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Seorang pria berpakaian lab menyapanya dengan senyuman. Dengan ekspresi serius dia bertanya, "Kau siapa? Apa yang kau lakukan di sini?" Pria itu tidak lain adalah si pengkhianat Guo dari Departemen Bedah. Di depan Lin dia mulai menghina protagonis kita, menyebutnya sebagai pecundang dan mengklaim bahwa orang itu sudah menjiplak tesisnya. Namun tepat pada saat itu protagonis kita kembali. Guo menyuruh Lin memecatnya karena dia tidak bisa dipercaya. Wanita itu tersenyum dan mengulang kata-kata yang diucapkan Guo kepada MC kita tentang kinerjanya yang buruk. Ye menjadi sangat marah dan menyuruh Guo untuk jangan menguji kesabarannya. Tetapi rivalnya hanya menatapnya dengan tajam. Dokter bajingan itu lalu berpaling kepada pasien dan memintanya untuk mempertimbangkan sarannya dengan serius. Tetapi wanita itu bertanya, memangnya apa yang akan terjadi jika dia bersikeras mempekerjakan protagonis kita sebagai perawat pribadinya? Guo mengancamnya dengan mengatakan bahwa pihak rumah sakit tidak akan bertanggung jawab atas masalah apapun. Brengsek. Apa kau mengancamku? Dan apakah rumah sakit tahu tentang semua hal yang kau katakan ini? Lin kemudian berpaling kepada MC kita. Dia terlihat sangat kesal dengan situasi saat ini. Lin mulai menjelaskan tentang hukum alam dunia dan bagaimana seekor hewan beradaptasi untuk bertahan hidup. Tetapi dia menegaskan bahwa Yikyu bukan tipe orang yang mudah menyerah dan lebih memilih untuk mengubah dunia di sekitarnya. Pasien itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa jika Yi terlalu baik, maka orang-orang jelas akan memanfaatkannya. Yi menanggapi dengan wajah serius. Dia mengatakan bahwa dia mengerti betul apa yang dia maksud.
Lin kemudian bertanya, berapa lama kau akan membiarkan orang lain berbuat semena-mena kepadamu? Ia menoleh ke arah Guo dengan tatapan tajam, sehingga membuat pengkhianat itu terkejut dan bertanya, apa yang akan kau lakukan? Tanya Guo kesal dengan sikap pria itu. Tanpa berpikir dua kali MC kita langsung mengepret wajah bajingan itu. Guo mengelusi pipinya dengan terkejut. Kau berani memukulku? Dengan tatapan serius dia menjawab bahwa tindakannya sudah cukup dan tidak akan membiarkannya. Dengan marah si dokter Karbitan bersiap untuk membalas. Dia berteriak bahwa protagonis kita meminta akhir yang tragis. Tiba-tiba, suara yang tegas dan tenang memberitakan keduanya untuk segera menghentikan keributan. Pasien itu memarahi mereka karena berani membuat kegaduhan di kamarnya. Guo yang kesal menatapnya dengan wajah serius dan bertanya, siapa kau sebenarnya? Gadis itu mengungkapkan bahwa dia adalah orang yang tidak bisa dipancing oleh anak wakil direktur rumah sakit. Dan saat itu juga Guo diusir dari kamarnya. Guo merasa takut. Dia berpikir mungkin dia tidak seharusnya bertindak seperti ini. Sebelum dia pergi, dia menatap protagonis kita dengan tajam dan berkata, ini belum selesai. Setelah dokter Karbitan itu pergi, protagonis berbalik dan mengucapkan terima kasih kepada Nona Lin atas bantuannya. Wanita itu lalu tersenyum dan bertanya, bagaimana rasanya balas dendam? Dan apakah itu membuat perasaanmu lebih baik? Dengan tersenyum, pemuda itu mengkonfirmasi bahwa rasanya luar biasa. Dan keduanya tampak terhibur oleh situasi tersebut. Protagonis lalu bertanya apakah Nona Lin berpikir bahwa dia seorang pengecut karena telah menahan semuanya dalam diam. Tetapi pasien itu menatapnya dan mengatakan bahwa dia bukan pengecut, melainkan orang yang sangat baik hati. Wanita itu mengatakan bahwa sekarang dia mengerti pola pikirnya sebagai orang baru di masyarakat dan tidak memiliki koneksi. Tetapi dia berkata dengan wajah serius bahwa dia sama sekali tidak mengagumi sikap seperti itu. MC kita seketika terdiam. Dia terkejut dengan kata-kata keras dari wanita itu. Dia lalu menggunakan perumpamaan catur, mengatakan bahwa jika dia selalu menjadi orang baik, predator akan mudah mengambil alih. Dengan tersenyum manis wanita itu memberitahunya untuk jangan meremehkan ucapannya, karena dia telah hidup jauh lebih lama dari dirinya. Wanita itu menjelaskan bahwa orang-orang yang berkuasa selalu takut pada mereka yang tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa semakin tinggi status dan kekayaan seseorang, semakin besar pula rasa takut yang mereka rasakan. Selain itu, dia mengungkapkan bahwa protagonis kita sebenarnya tidak sendirian. MC kita merasa bingung dengan pernyataan wanita itu. Dia benar-benar tidak memahami apa yang dia katakan. Sembari tersenyum, wanita itu meletakkan tangan di kepalanya dan berkata bahwa mulai sekarang dia akan menjadi pelindungnya. MC kita menyentuh pergelangan kakinya sambil dihibur. Dengan berlinang air mata, Yikyu mengucapkan terima kasih kepada Nona Lin atas dukungan yang tak terduga ini. Pasien itu tertawa kecil, seolah-olah menemukan reaksi dari pemuda itu sedikit lucu. Dia memegang dagunya dan berkata, sebuah ucapan terima kasih sederhana tidak cukup. Wajah pemuda itu menjadi merah padam. Dia tak bisa berkata-kata karena godaan wanita itu. Sambil tertawa, wanita itu mengatakan bahwa itu hanya lelucon dan memintanya untuk menyerahkan kontrak. Dan dengan begitu gadis cantik pun mulai menandatangani kontrak. Ye merasa lega karena sudah berhasil mempertahankan pekerjaannya. Pada saat Yikyu menutupi bagian sensitif dari tubuhnya, dia bertanya apakah Ye bisa menyembuhkan kakinya. Dia menjelaskan bahwa prosesnya lambat dan itu membuatnya sangat bosan. Mendengar itu Ye kemudian mengajaknya untuk berjalan-jalan, sehingga membuat wanita itu menjadi sangat bersemangat. Selang beberapa saat Ye tiba dengan sebuah kursi roda. Wanita itu memujinya karena Ye begitu sangat perhatian. Tiba-tiba dia memeluknya dan mengatakan bahwa dia akan menjadikannya sebagai pacarnya. Ditembak dengan tiba-tiba membuat Ye sangat terkejut. Wanita itu lalu duduk di kursi roda dengan semangat. Dan mereka akhirnya berangkat untuk berjalan-jalan ke halaman rumah sakit. Sementara itu di halaman rumah sakit, ibu protagonis datang membawa bekal untuk anaknya. Dia mengatakan bahwa putranya dan pacarnya Lily pasti sedang sibuk saat ini. Dia lalu memperhatikan kotak makan siang khusus dengan sup yang dia siapkan dengan penuh kasih sayang untuk mereka. Tiba-tiba, wanita itu membeku saat melihat sesuatu yang tak terduga sembari memanggil nama Lily. Dia melihat Lily bergandengan tangan bersama seseorang yang jelas bukan anaknya. Si ibu lalu menegur gadis itu. Lily mengungkapkan bahwa dia putus dengan anaknya karena kasus plagiarisme.
Ibu itu sangat terkejut. Dia tak percaya bahwa anaknya akan menjiplak karya orang lain. Dokter Karbitan mulai mengejek. Dia mengatakan bahwa anaknya yang pecundang itu sudah mencuri tesisnya dan bahkan menyerangnya di rumah sakit. Dengan mata terbelalak, wanita tua malang itu memproses tuduhan plagiarisme yang berujung pada pemecatan. Dalam keputusasaan dia mendekati dokter dan memohon padanya, bersikeras bahwa semuanya pasti salah paham. Tetapi Guo kesal dengan kegigihannya. Dia mendorong wanita itu dengan kasar dan membuat kotak makan siang yang dipegangnya dengan penuh kasih sayang jatuh berceceran di lantai. Lily mengejek sup yang tumpah itu, menghina ibu MC kita dan menyuruhnya untuk membersihkannya. Meskipun begitu, wanita itu mengumpulkan keberaniannya dan terus memohon ampunan atas nama anaknya. Bahkan dia rela jatuh berlutut dan berpikir dia harus melakukan ini untuk anak kesayangannya. Dia terus memohon kepada Dokter Guo untuk memberi kesempatan lagi kepada putra tercintanya. Dengan senyum sombong si bajingan mengatakan dia tidak akan terpengaruh oleh pemerasan emosional dari seorang wanita tua. Saat itulah sang anak tercintanya muncul. Dia berteriak karena kaget saat melihat ibunya dalam posisi hina. Pemuda itu bergegas membantu ibunya untuk bangun. Dia dengan tegas menyuruhnya berhenti mempermalukan diri sendiri. Dengan tatapan penuh kebencian, protagonis kita menatap Dokter Karbitan itu yang telah mempermalukan ibunya. Dia melompat ke depan dan dengan marah mencengkram leher Guo dengan sekuat tenaga. Dalam keputusasaan, ibunya mencoba memisahkan mereka. Dia mengatakan bahwa itu kesalahannya karena sudah berlutut. Bahkan saat dicekik si pengkhianat masih mengejek MC kita, dia menantangnya untuk menghabisinya. Sang protagonis menanggapi dengan tatapan dingin. Dia bertanya apakah si bodoh ini benar-benar berpikir dia tidak punya nyali untuk melakukannya. Dia memperkuat cengkramannya sehingga babi itu tidak bisa bernafas. Tetapi ibunya terus berteriak agar dia melepaskannya. Wanita itu dengan putus asa bertanya apakah anaknya masih bisa mendengarnya atau dia akan membangkang. Pada saat dia perlahan mulai tenang, lawannya malah berteriak dengan menuduh MC kita mencoba membunuhnya di depan umum. Ibunya lalu bergegas meminta maaf, mengambil semua tanggung jawab atas keributan yang terjadi. Dia menawarkan uang kepadanya untuk pergi ke UGD dan menanggung semua biayanya. Namun si jahanam ini malah merasa tersinggung dan menepis tangannya. Dia berteriak apakah dia pikir dirinya adalah pengemis? Bahkan untuk 1 juta yuan pun dia tidak akan memaafkan anaknya. Dengan penuh kebencian MC kita menatap rivalnya dengan tajam. Dia tidak bisa menahan diri lagi. Dia melompat ke depan dan meninju perut dokter dengan pukulan yang kuat. Dengan itu si bajingan terjatuh ke tanah dalam rasa sakit yang hebat. Dia tidak mengerti dengan apa yang baru saja terjadi. Tidak selesai sampai di situ. MC kita menarik kerah bajunya dan mengangkatnya ke udara dengan mudah seperti mengangkat jemuran. Mantan pacarnya Lily menonton dari kejauhan. Dia terdiam oleh adegan yang tidak terduga itu. Ibunya juga terkejut sampai-sampai dia menutupi mulutnya. Mereka benar-benar tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dengan mata yang berkilat merah, MC kita memperingatkan bahwa dia akan membuat dokter itu membayar atas apa yang dia lakukan. Si jahanam malah mengejek, mengatakan bahwa tempat ini penuh dengan kamera pengawas. Jika dia membunuhnya, dia akan tamat. Dalam keputusasaan yang mendalam, ibu pemuda itu berteriak memanggil namanya. Dia memohon agar anaknya segera menghentikan aksinya. Sementara itu mantan pacar menelepon Departemen Keamanan dan meminta bantuan dengan segera. Tetapi protagonis tampaknya tidak terpengaruh oleh ancaman tersebut. Dia tetap mempertahankan tatapan dingin dan tegas. Lalu dengan enteng melempar bajingan itu ke tanah dengan kekuatan yang mengesankan. Tanpa ampun, MC kita menginjak keras tangan lawan sehingga dia berteriak kesakitan. MC kita mengatakan dia mengabaikan pengkhianatan dan plagiarisme. Dia kembali menariknya ke atas dan mengatakan bahwa ini dia lakukan karena keparat ini sudah berani menyakiti ibunya. Dan itu adalah sesuatu yang tidak akan dia maafkan. Dengan itu si keparat dijatuhkan lagi ke tanah. Dia kejang-kejang dan tak terkendali akibat lukanya. MC kita kemudian mendekat. Dengan wajah serius dia menuntut agar dia meminta maaf kepada ibunya. Meskipun bajingan ini sudah tidak walakaya, dia menolak untuk meminta maaf kepada ibunya dan menyuruhnya untuk terus bermimpi. Pada saat itu amarah pemuda itu meledak. Dia berteriak bahwa bajingan itu harus membayar dengan nyawanya. Dia melancarkan pukulan sekali lagi dan berjanji akan terus memukul hingga musuhnya mengakui kesalahannya. Pukulan kuat itu membuat lawan memutahkan sesuatu.
dan merasakan sakit yang luar biasa. Tiba-tiba, seorang wanita cantik muncul dan berteriak padanya untuk berhenti, yang membuat pemuda itu terkejut. Wanita itu memperingatkan bahwa sudah cukup dan dia akan masuk penjara jika terus melakukannya. Mantan pacarnya lalu berlari ke arah Direktur Bai dan memohon bantuan untuk menyelamatkan pacar barunya. Dengan nada tegas, wanita itu memerintahkan protagonis kita untuk melepaskan Dr. Guo, dan Yi Qiu hanya menatapnya dalam diam. Dia lalu mencoba meyakinkannya dengan, "Apa untungnya kau masuk penjara hanya gara-gara orang seperti itu? Pikirkan lagi nasib ibumu jika kau masuk penjara." Kata-kata dari mentornya membuat protagonis menatap ibunya yang saat itu sedang menangis. Dengan gerakan tenang, Direktur Bai meletakkan tangannya di bahu pemuda itu dan memintanya untuk melepaskan musuhnya. Dipenuhi oleh kata-katanya, MC kita akhirnya luluh dan langsung melepaskan musuhnya dengan keras. Dia kemudian meraih ibunya sembari mengatakan bahwa jika dia berani mengganggu ibunya lagi, dia akan menghilangkan nyawanya. Tapi dokter keparat itu bangun dan menuduh protagonis mencoba membunuhnya di depan Direktur Bai. Bosnya lalu menatapnya dengan tajam dan meraih kerah bajunya. "Apa kau benar-benar menulis tesis itu?" Menyuruhnya untuk jangan main-main dengannya. Dia dengan tegas mengakhiri perdebatan dan melarang siapapun untuk membicarakan hal itu. Dia kemudian berbalik ke arah Yi dan berkata, "Kau pergilah ke ruanganku dan tunggulah." Beberapa saat kemudian di kantor Direktur Bai Bing, dia menatap pemuda dan ibunya sembari berkata, dia tidak tahu harus berkata apa padanya. Ibunya kemudian meminta maaf kepada bosnya, mengambil tanggung jawab atas kunjungannya sehingga masalah ini bisa terjadi. Namun MC kita melangkah maju dan berkata, "Direktur, Anda seharusnya tidak ikut campur tentang masalah saya hari ini." Dia memperingatkan mentornya bahwa keluarga lawan sangat berpengaruh di rumah sakit ini. Namun Direktur Bai Bing memotongnya dengan mengatakan bahwa aku adalah Bai Bing. Aku tidak peduli semua itu. Aku hanya peduli pada menyelamatkan nyawa. Tapi bagaimana caraku membantumu? Ia menjawab dengan tegas bahwa dia tidak takut pada mereka dan jangan mengkhawatirkannya. Pada saat direktur mencoba berbicara, ibunya memotong pembicaraan. Dia mengucapkan terima kasih atas segalanya. Wanita itu lalu mengatakan bahwa ini adalah hal-hal yang harus dihadapi anaknya sendiri dan direktur sudah cukup dalam memberikan bantuan. Tiba-tiba, pintu kantor didobrak dengan keras saat seseorang berteriak memanggil nama Bai Bing. Semua orang di ruangan itu terkejut. Mereka menoleh karena terkejut oleh gangguan mendadak dan suara bising. Seorang pria gemuk dan menakutkan masuk, dan kita diberitahu bahwa dia adalah ayahnya si keparat yang berperan sebagai wakil presiden rumah sakit ini. Dengan marah pria itu berteriak bahwa MC kita menyerang anaknya dan bahkan Direktur Bai Bing tidak mau memanggil polisi. Dia kemudian mendekati Bai Bing dan bertanya, apakah dia pikir dia pemilik rumah sakit ini? Direktur Bai Bing beranjak dari duduknya dan membela MC kita. Dia mengatakan bahwa anaknya juga salah dan meminta agar MC kita tidak dihukum. Tapi wakil presiden tidak mau mendengar alasan dan mengatakan bahwa seorang plagiator yang kasar tidak boleh menjadi dokter. Komik ini cukup menarik juga cuy. Bagaimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mimin ingin tahu dulu antusiasme dari kalian untuk melanjutkan ceritanya. Dan akan Mimin lanjutkan saat video ini tembus 10.000 views. Terima kasih bagi kalian yang masih setia sampai sejauh ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan tetap semangat.